kisah yang luar biasa mengharukannya juga. Tapi saya sekarang mau ceritain emaknya, ibunya, yaitu Nasibah binti Ka'ab, biasa dipanggil dengan panggilan Ummu Umarah. Saudara sekalian, dia ikut waktu Nabi Muhammad berangkat perang Badar. Dia tinggal di tenda sebagai perempuan. Dia ikut serta mengobati luka dari orang-orang yang pergi perang itu. Kalau ada yang terluka, dibawa tenda, dia tuh ngobatin. Dia menjahit lukanya orang, dia kerjakan tuh, siapin air panasnya, itu segala macam dipelajari sama dia. Caranya merawat luka, caranya melakukan sesuatu, nyongkel misalnya ada yang masuk di situ, anak panah atau apa, dia pelajarin. Sampai waktunya perang Uhud, dia ada di tenda juga. Saudaraku sekalian, selain daripada ilmu merawat luka, ilmu pegang pedang misalnya gitu, yang dia pelajarin sedikit-sedikit dari anak dan keluarganya, ada ilmu besar yang dia pelajari dalam hidupnya, yaitu ilmu bernama cinta. Cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad memenuhi seluruh ruang hatinya, yang untuk jalannya Nabi Muhammad, untuk jalan Nabi Muhammad, dia akan mengikutinya, berkorban di dalamnya, meski jika itu harus dibayar dengan nyawanya sekalipun. Tapi perang Uhud seperti yang kita tahu, semula perang itu dimenangkan umat Islam. Tapi ketika yang ada di atas Jabal Romah, di atas gunung panahan, di mana Nabi memasang pemanah-pemanah di sana, ketika melihat harta rampasan ditinggalkan begitu saja oleh pasukan kafir Quraisy, mereka turun untuk mengambil harta rampasan tersebut. Pasukan kafir Quraisy yang waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang kala itu tentu saja belum masuk ke dalam agama Islam, mereka menyerang balik pasukan Islam, kocar-kacirlah umat Islam. Ummu Umarah di dalam tenda, dia ngelihat kok suara perangnya lain. Habis itu kemudian tambah banyak orang yang masuk ke dalam tenda karena luka. Sampai kemudian dia liatin, kenapa ini pasukan kafirnya balik nyerang kita lagi, kita padahal tadinya asalnya udah menang. Ini sekarang saya kena panah, ini saya sekarang kena ini. Dia lagi sibuk nih ngerawat luka. Ketika dia lagi sibuk merawat luka itu, dia mulai jahit nih luka dari seseorang. Dia dengar suara, Muhammad qad qutil, Muhammad qad qutil, Muhammad sudah terbunuh, hore Muhammad sudah terbunuh. Dari suaranya kafir Quraisy, Ummu Umarah spontan ditinggalkannya luka tersebut. Dia kemudian keluar seperti seorang perempuan yang tak sadarkan diri. Diambilnya pedang yang ada di situ, yang ditinggalkan oleh seorang yang terluka. Diambil pedangnya, kemudian dia keluar. Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Dia pun kemudian mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang asalnya Nabi Muhammad di sekelilingnya Nabi ada puluhan orang jagain Nabi. Kala itu hanya tinggal beberapa orang, yang itu pun beberapa orang itu pun juga sibuk menghadapi orang-orang kafir yang memang semuanya berusaha untuk menghadapi Nabi Muhammad dan membunuh Nabi Muhammad. Ummu Umarah, dia pegang pedang itu, kemudian berdiri gak jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pegang pedangnya sambil setiap kali ada sesuatu yang mengenai Nabi Muhammad dari arah kanan atau kiri Nabi, dia berusaha mendatanginya. Sambil sesekali dilihatnya Nabi Muhammad yang sudah
yang sudah luka-luka wajah beliau. Satu besi dari baju besinya Nabi Muhammad tertancap di pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tahan hatinya melihat Nabi Muhammad terluka. Dia pasang badannya di hadapan Nabi Muhammad sehingga seolah berkata, tak akan kubiarkan anak panah sampai kepada Nabi kecuali melewati tubuhku ini. Dan kaum laki-laki pada masa tersebut kayak ngerasa hadapin cewek, ada ribet banget dah, ogah dah saya. Sehingga ketika Nabi dijaga oleh Ummu Umarah, malah justru mendapatkan perlindungan. Nggak lama Ummu Umarah ngelihat ada orang dari barisan perang ini menuju ke tenda karena dia terluka. Dia bawa tameng. Dia kenal orang tersebut, kemudian dia bilang, lemparkan tamengmu itu. Dilemparin, wah ini cewek keren juga ya. Dilemparin, ketangkep nih, modelan kayak saya nih kelewat nih. Dia pegang tameng itu dengan tangan kirinya dan tangan kanannya menghunuskan pedang. Lagi kayak gitu bantuin Nabi. Kena nih sama Ibnu Qomi'ah. Ada jawaranya Mekah, teman-teman, namanya Ibnu Qomi'ah. Dia berusaha untuk menyampaikan, dia berusaha buat menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.